Ya, udah jelas ya, Dik Gaida. Selanjutnya Nah, ada adik Kiana ini mau ya nanya apa Kiana ke Kakak? silakan. Yuk. Kenapa Nabi Muhammad dikepung? Oh ya, ini juga bagus. Nabi Muhammad dikepung karena kan umatnya Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya udah pada pindah ke Madinah. Tinggal Nabi Muhammad sama Abu Bakar, sama Ali, sama keluarganya Abu Bakar. Nah, sama beberapa orang yang gak diketahui keislamannya. Nah, orang Quraisy itu takut kalau Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Nabi Muhammad jadi pemimpin Madinah dan bisa melawan Mekah. Jadi udah kota melawan kota. Ya, supaya nggak seperti itu, Nabi Muhammad harus ditangkap sekarang. Karena kalau lolos, nanti Nabi Muhammad nanti akan jadi perang kota antara Mekah dengan Madinah. Padahal selama ini orang Mekah itu cuma bisanya nyiksa, nyiksa, nyiksa. Tapi kalau Nabi Muhammad pindah ke Madinah, ya besok kayak ceritain ya, itu orang Madinah membela Nabi Muhammad, akhirnya orang Mekah harus menghadapi perlawanan satu kota. Nah, makanya Nabi Muhammad ditangkap dulu biar nggak meloloskan diri. Kalau meloloskan diri nanti bisa gawat, kita bisa kalah kata orang Mekah. Mumpung Nabi Muhammadnya masih di sini, masih seorang diri, nggak ada yang melindungi, kita tangkap duluan ya. Ada yang bilang di penjara, ada yang bilang disiksa aja, ada yang bilang diasingkan, tapi ada iblis menyamar jadi orang tua, dia bilang udah dibunuh aja gitu. Akhirnya mereka bersepakat membunuh Nabi Muhammad. Dibunuhnya juga kejam banget adik-adik supaya keluarganya Nabi Muhammad tidak bisa membalas. Itu keluarga-keluarga yang masih kafir, ya orang-orang kafir itu satu keluarga itu diwakili satu orang harus membawa tombak atau pedang. Kemudian masuk ke dalam rumah rame-rame nusuk Nabi Muhammad. Jadi bayangkan Nabi Muhammad mau ditusuk sampai sama berapa belas pedang atau tombak gitu ya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berani banget jadi merelakan dirinya menanggung resiko untuk ditusuk-tusuk-tusuk-tusuk hanya supaya Nabi Muhammad meloloskan diri. Nah, jadi di sini Ali bin Abi Thalib juga berperan sangat berani adik-adik gitu. Ya, gitu ya Kiana ya. Oke, ada yang lain? Ada nih, Kakak masih ada banyak Ya, yang ngecengin tangan juga nih. asik. Ada adik Torik ini. Adik Torik mau tanya apa? Silakan adik Torik. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Ulangi, coba kakak awalnya putus. Kenapa Nabi Muhammad Hira itu yang mana? Oke, oke. Kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Nah, kalau ditanya kenapa itu sudah Hira pasti itu yang mana? sudah takdirnya Allah ya, sudah takdirnya Allah menentukan bahwa Nabi Muhammad engkau akan menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, kenapa Nabi Muhammad ada di Gua Hiro? Nabi Muhammad itu sedih melihat umatnya nyembah berhala. Siapa yang Sedih melihat umatnya itu masih mabuk-mabukan, sedih melihat umatnya itu masih berbuat yang buruk-buruk, menyiksa budak, kemudian menghina kaum perempuan, ada anak perempuan lahir bukannya disayang malah dikubur hidup-hidup. Nabi Muhammad sedih banget gimana ya caranya. Nabi Muhammad pengen ngasih tahu, tapi nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Nah, makanya Nabi Muhammad sering merenung ke Gua Hiro, memikirkan caranya gimana ya, gimana ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang seperti itu selama bertahun-tahun Allah menurunkan wahyunya di Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro itu kan nggak ada orang yang tahu, cuma Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dan Allah saja yang menyaksikan. Nah, kalau kalau orang Quraisy tahu pasti diganggu dong, ya kan, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu di tempat Nabi Muhammad sering berpikir, sering merenung untuk memecahkan masalah. Di tempat itulah Nabi Muhammad mendapat pemecahan masalahnya yaitu berupa nah dari wahyu yang turun itu Nabi Muhammad akhirnya bisa mengubah masyarakatnya jadi lebih baik gitu. Siapa tadi Torik ya siapa lagi nih?